Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranjani Nafisa Salihah dengan NIM 19210173. Saya dari kelas A3 PBSI 2019. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Inovasi Pembelajaran yang diampu oleh Bu Yesi Mailani Kartiwi MPD. Yang akan saya bahas kali ini yaitu hybrid learning. Apa sih hybrid learning itu? Yuk kita cari tahu. Sutisna 2016 mengungkapkan hybrid learning adalah metode belajar yang menggabungkan satu atau lebih metode dan pendekatan dalam pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut Boyle dan kawan-kawan 2003, hybrid learning adalah suatu pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka secara teratur dan efektif. Jadi bisa disimpulkan bahwa hybrid learning adalah suatu pembelajaran yang memadukan antara kegiatan pembelajaran tatap muka dengan kegiatan pembelajaran daring. Metode hybrid learning ini dianjurkan dengan kuota 50%. Misalnya, dalam satu kelas ini terdapat 40 orang siswa. Kita dapat mendatangkan 20 orang siswa untuk belajar pembelajaran secara offline. Lalu 20 orang siswanya lagi mengikuti secara daring dengan persiapan yang matang dan alat serta media yang mendukung. Tujuan dari hybrid learning ini adalah memudahkan siswa yang sulit mengakses internet dan memiliki keterbatasan jaringan. Jadi jika siswa memiliki keterbatasan tersebut, siswa bisa datang ke sekolah untuk belajar tatap muka. Jika siswa memiliki akses internet yang baik, media yang baik, fasilitas yang ada, bisa mengikuti sekolah secara daring melalui aplikasi yang telah disediakan. Misalnya Zoom atau Google Meet dan yang lainnya. Manfaat dari hybrid learning ini yang pertama lebih efektif dan lebih efisien. Menurut para ahli, pembelajaran hybrid learning ini bisa memudahkan siswa untuk memilih bagaimana pembelajaran yang bisa masuk ke dalam karakteristik siswa tersebut. Seperti yang kita tahu, ada beberapa siswa yang bisa mencerna dan mendengar materi dari pendidik dengan baik sambil mendengarkan musik. Ada juga siswa yang harus di lingkungan yang tenang, hening, sunyi untuk bisa mencerna materi dari pendidik. Jadi hybrid learning ini bisa memudahkan siswa untuk menyesuaikan karakter pembelajaran dengan yang mereka mau. Manfaat yang kedua yaitu tren di masa depan. Seperti yang kita tahu bahwa siswa tidak akan seterusnya bertemu dengan guru atau belajar secara tatap muka. Bukan hanya di dunia pendidikan, tapi di dunia kerja pun sudah mulai melakukan rapat secara daring, melakukan hal-hal secara daring atau di rumah saja. Jadi dengan adanya hybrid learning ini membiasakan siswa untuk pembelajaran secara daring di rumah saja. Karena mungkin dari tahun ke tahun teknologi semakin berkembang dan mendukung kita untuk bekerja atau belajar di rumah saja. Dengan adanya teknologi yang canggih, kita harus memanfaatkannya dengan baik. Lalu yang ketiga ada mendukung pengembangan keterampilan digital siswa dan pengajar. Hybrid learning ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan digital dan teknologi siswa serta pengajar. Di kemudian hari, kebiasaan
digunakan di dunia lebih luas lagi. Nah, selanjutnya ada kunci dari hybrid learning. Yang pertama yaitu ada live event. Live event ini diartikan sebagai pembelajaran langsung atau pembelajaran tatap muka yang dilakukan dalam waktu dan tempat yang sama. Lalu yang kedua ada self-paced learning. Kunci ini mengombinasikan pembelajaran mandiri yang memungkinkan siswa dapat belajar dimanapun dan kapanpun secara daring. Yang ketiga ada collaboration atau kolaborasi, di mana siswa dan guru dapat melakukan kolaborasi selama belajar mengajar dan tidak hanya dari satu arah saja, tetapi dari dua arah. Lalu yang keempat ada assessment. Guru harus mampu meracik kombinasi daring dan tatap muka. Bentuknya dapat berupa tes atau non-tes. Lalu yang terakhir ada performance support materials. Nah, di sini dilakukan untuk memastikan bahan ajar yang sudah disiapkan dalam bentuk digital. Apa sih tujuannya? Tujuannya dapat digunakan dengan mudah dan dapat memudahkan siswa mengakses bahan ajar ini secara daring maupun luring. Contoh penerapan hybrid learning. Yang pertama, persiapkan alat atau media yang akan digunakan seperti gawai, laptop, proyektor, dan sebagainya. Lalu pastikan pendidik dan peserta didik untuk mempunyai aplikasi yang akan digunakan untuk yang mengikuti pembelajaran secara daring. Contohnya seperti aplikasi Zoom, aplikasi Google Meet, atau aplikasi Google Classroom dan yang lainnya. Lalu yang kedua, saat pembelajaran berlangsung, pendidik harus berinteraksi dengan dua ruangan sekaligus. Yang pertama ruangan Zoom dan yang kedua ruangan kelas. Fokusnya pendidik dalam mengajar harus seimbang, jangan sampai fokus kepada mahasiswa atau siswa yang berada di ruangan secara tatap muka, tetapi mengabaikan siswa yang di ruang maya dan sebaliknya. Jadi sebagai pendidik harus bisa menyesuaikan dan berfokus kepada keduanya. Lalu yang ketiga, pendidik harus bisa melakukan pembelajaran yang efektif dan seefisien mungkin agar siswa yang di ruang maya dan di ruangan tatap muka bisa mencerna apa yang disampaikan oleh pendidik. Karena dengan efektif dan efisien pembelajaran dapat membantu siswa untuk memahami dan mencerna serta dapat mengevaluasi seperti apa akhirnya. Setelah itu dilakukan evaluasi pada hybrid learning yang mencakup evaluasi atau hasil pencapaian pembelajaran untuk mengukur penguasaan kognitif, psikomotorik, dan afektif. Pendidik bisa menggunakan kuisis sebagai tes pencapaian pembelajaran siswa. Tautan kuisis bisa dikirim melalui grup WhatsApp atau Google Classroom yang mencakup siswa. Setelah menyimak video ini, apa sih pendapatmu tentang hybrid learning? Jangan lupa tinggalkan kolom komentar di bawah ya. Sekian penjelasan dan contoh penerapan hybrid learning dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.